على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin ikhwatu iman, jamaah kajian Al-Mughni fi usuli tafsir wa manahijihi. Alhamdulillah, tidak terasa kajian kita 2 pertemuan lagi berakhir. Artinya kita akan bahas 2 sesi. Yang akan kita bahas hari ini adalah lanjutan dari kemarin, yaitu marhalah keempat, tafsir di era tadwin. Maksud tadwin di situ adalah kodifikasi. Sudah dibuatkan tafsir lengkap, itu tadwin, yang nanti akan berkembang lagi di tafsir era kontemporer, fil asril hadis. Nah, hari ini kita akan masuk ke halaman 32. Besok kita akan menamatkan di marhalah 5, at-tafsir fil asril hadis. Nah, perjalanan tafsir yang kemarin dibahas, kita ringkaskan bahwa tafsir pada awal tadwin era kodifikasi itu di akhir abad ke-1 itu bermulanya. Karena sebelum abad ke-1 itu, di tengah apalagi di awal itu eranya tabi'in. Namun dengan demikian di era tabi'in pun ulama-ulama sudah menulis tafsir tapi belum ditadwin. Kemarin dibahas contohnya tafsir Mujahid, tafsir Sa'id bin Jubair, tafsir Abul Aliyah. Itu kan murid-murid di antara para sahabat agung. Muridnya Ibnu Abbas, muridnya Ubay bin Ka'ab, dan muridnya Abdullah bin Mas'ud. Nah, itu mereka membuat, hanya belum tadwin, belum dibukukan dan belum lengkap. Nah, di era tadwin ini itu sudah mulai summat tasa'atil ulumu wal ma'arif. Ilmu dan pengetahuan sudah mulai meluas, dan di antaranya ilmu tafsir. Makanya Ibnu Taimiyah membuat kitab Muqaddimah Usulut Tafsir. Itu Ibnu Taimiyah. Dan beliau juga sebetulnya punya kitab ya, tafsir ya, At-Tafsir Al-Kabir. Hanya di sini tidak tertulis, tidak ada di sini. Nah, jadi kemarin di awal mula penulis tafsir itu adalah Abdul Malik bin Jurayj, atau kita sering tafsir Ibnu Jurayj, wafat tahun 150 Hijriyah. Tetapi itu perlu diteliti kembali katanya. Karena kalau betul Ibnu Jurayj itu pertama kali membuat tafsir ya, dibanding dengan yang ini Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang wafat tahun 310, 310, itu perlu diteliti kembali apakah Ibnu Jurayj itu betul itu. Kan 150 jauh ya. 150 tahun kemudian berarti muncul Ibnu Jarir At-Tabari. Yang dimaksud tadwin. Tadwin itu sudah lengkap. Tafsirnya 30 juz. Nah, terlepas dari itu tetap perlu diteliti kembali. Tapi yang masyhur, kemudian yang luas, lengkap, ya yang ini ya, tafsir Jami'ul Bayan an ta'wili ayil Quran. Jadi nama kitabnya Jami'ul Bayan, tapi yang terkenalnya adalah tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, 13 jilid. Nah, itu sudah dibahas. Nah, terakhir paling bawah saya bacakan sedikit
dikarenakan masing-masing punya ilmu sehingga mereka beriktimadnya itu boleh ke an-naqli dan ar-ra'yi. An-naqli berarti ma'thur, kalau ar-ra'yu berarti ra'yu, logika, menggunakan akal. Sebetulnya sudah Allah menciptakan kita di antaranya potensi akal, al-aqlu. Sebetulnya harus disanding nantinya al-aqlu dengan al-wahyu gitu. Akal dengan wahyu itu harus disanding. Harus disanding biar nanti di dunia ahli tafsir ketika membicarakan tafsir birra'i memang kelebihannya ada gitu. Ada kelebihan, tapi nanti kalau kebablasan memang ada juga gitu ya. Tapi bisa kita renungkan. Kalau ar-ra'yi itu dari hasil tafakur, direnungkan kenapa ini, kenapa itu gitu, direnungkan. Tapi kalau birra'i cukup dengan bil ma'thur cukup dengan asar. Baik asar dari nabi, asar sahabat atau asar tabi'in. Jadi mereka-mereka itu kalau tafsirnya model yang terakhir barusan, maka itu bil ma'thur. Jadi mau tidak mau harus ada asarnya gitu. Sedangkan birra'i sudah mulai berkembang di era ini gitu. Apalagi di era modern gitu ya, di era modern. Nah, terakhir kemarin fakana kullu man bara'a fi ilmin minal ulum ghalaba dzalika ala tafsiri. Kalau ada seseorang yang mumpuni di satu ilmu, maka kecenderungannya itu tafsirnya itu berdasarkan ilmu yang dia miliki. Fal faqihu, maka seorang yang faqih, nah ini ya, dia akan membentangkan tafsirnya itu fikih. Nah, sekarang halaman 32 itu al-faqih begitu. Karena dia mungkin saja akan menyodorkan dalil-dalil furu' dan bantahan-bantahan penyelisih daripada mereka. Wa rubbama istatroda ila iqamati adillatil furu' warraddi alal mukhalifin ka al-Jassas, seperti ulama al-Jassas. Beliau ahli fikih ya. Imam al-Jassas itu ahli fikih. Ketika membuat tafsir al-Jassas, maka dia pun cenderung dari bidang fikih. Dari bidang fikih ya. Maka nanti kita akan tahu ya bagaimana tafsir-tafsir yang beredar. Maka tidak dipungkiri kalau tafsir bermula dari ma'thur dulu. Zaman sahabat itu pasti ma'thur. Zaman tabi'in pasti ma'thur. Zaman tabi'ut tabi'in juga itu lebih cenderung ma'thur. Kedua ra'yu. Kalau ra'yu itu nanti dia dengan hasil istiqra', hasil penelaahan. Ayat demi ayat terus ditelaah, surat demi surat gitu. Bahkan munasabatus suwar, kesesuaian surah ini dengan surah itu. Kenapa setelah surah Al-Fatihah masuk ke Al-Baqarah? Kan Nabi tidak menjelaskan. Nah itu nanti wilayahnya ra'yu itu ya. Wilayah ra'yu. Jadi ra'yu itu dengan logika, dengan ditafakuri. Kenapa setelah surah Idza itu al-lahab misal. Nah, bagi ulama-ulama yang cenderung menggunakan ra'yunya itu akan memikirkan itu. Maka nanti kecenderungan kita juga ada dua kemungkinan. Kadang berpikir menafsirkan ayat atau membaca ayat, membaca tafsir ayat ulama tertentu, kecenderungan kita juga akan muncul di situ. Kalau inginnya asar saja biar selamat, nanti itu terus kita bil ma'thur, termasuk yang legendaris, yang fenomenal itu. Kalau bil ma'thur ya tidak lepas dari yang ini ya, Jami'ul Bayan Imam Ibnu Jarir At-Tabari, itu cenderungnya di situ ya. Jadi dalil gitu. Nah itu bisa cenderung di situ. Atau ada orang yang ingin kuat di logikanya. Nah, nanti diberikan contoh-contohnya di kajian sekarang. Contoh logikanya itu kalau dilihat
misalkan Wafatihul Ghaib Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, itu kan ra'yu, kuat ra'yunya dan lain sebagainya. Jalalain juga kemarin sudah dibahas ya, Jalaluddin Al-Mahalli nanti disempurnakan oleh Jalaluddin As-Suyuti. Kitab An-Nuqayyah yang kemarin di daurah itu karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dua jalal itu Jalalain, maka disebut tafsir Jalalain, dan itu ra'yu itu ya. Ra'yu. Tafsir dengan bahasa itu ra'yu. Ingat, tafsir lugawi, tafsir dengan bahasa itu ra'yu. Al-Furqannya Tuan Hasan yang ini. Tapi ini asrul hadis ini ya, era kontemporer. Tafsir Al-Furqan ini kan ra'yu. Jadi tidak menyebutkan dalil tuh. Jadi beliau memberikan catatan-catatan kakinya itu pemahaman dari lafaz. Tafsir maksudnya. Ini bukan terjemah, ini tafsir. Kenapa disebut tafsir? Karena menafsirkan, bukan hanya menerjemahkan. Di mana tafsirnya? Di bawah catatan kaki, di hawamish. Catatan kaki itu menjadi tafsirnya di Al-Furqan. Itu contohnya. Kalau bil masma kelihatan lah. Bil masur itu dilihat dari segi apa? Dalil Quran, dalil hadis, ada itu teh. Dalil jelas. Kalau yang ra'yu itu tidak menggunakan itu. Nah, nanti kombinasi antara dua itu, nah itu bagus tuh. Dikombinasikan. Jadi dia berbicara tentang apa namanya maksur, tapi juga birra'i. Nah, di antara itu Ibnu Katsir. Ada yang mengelompokkan Ibnu Katsir itu di bil maksur. Tapi satu waktu beliau pun memberikan catatan-catatan penting, itu birra'inya. Atau nanti di Imam Asy-Syaukani. Asy-Syaukani punya kitab tafsir namanya Fathul Qadir. Fathul Qadir, Imam Asy-Syaukani. Dia menggabungkan antara dua itu, gabungkan. Yang punya ini Pak Bu, fikih Nailul Autor, atau yang kajian sebelum itu, kajian sebelum Ramadan kita kaji Durul Bahiyah, Ad-Durul Bahiyah, tentang fikihnya Imam Asy-Syaukani. Baik, kembali ke sini. Jadi orang yang ahli fikih seperti Al-Jassos, beliau pasti tafsirnya itu akan punya kental di bidang fikihnya. Jadi kalau ada ahkamul Quran, hukum-hukum dalam Al-Quran, nah tergantung si penafsir ini, mufassir ini. Kalau mufassir ini mazhabnya Maliki, ya akan bermadhab Maliki. Seperti As-Sawi. As-Sawi kan Maliki kan? As-Sawi menafsirkan Jalalain. Dibuatkan catatan-catatan kaki. Catatan pinggir, bukan catatan kaki. Catatan pinggir. Catatan pinggir namanya hawashi atau mufradnya hasyiyah. Maka yang disebut hasyiyah sawi. Itu tafsiran dari Jalalain. Padahal Jalalain itu Jalaluddin Al-Mahalli Syafi'i, Jalaluddin As-Suyuti Syafi'i, tapi ditafsirkan oleh mazhab Maliki. Nah, itu kan mazhab. Maka kemarin di tadwin ini akan muncul mazhab. Bakal muncul mazhabnya. Maka jangan aneh kalau kita baca tafsir teh ditinggal heula ieu mazhabna naon gitu. Mazhabna apa? Kalau nanti cenderung dalam hukum. Makanya kalau yang bermadhab pasti tidak akan melirik ke sana kemari. Fokus gitu yang sesuai dengan mazhab. Dari tafsirnya, dari hadisnya, itu akan bermadhab itu. Kelebihannya memang seseg di situ gitu. Kalau mazhab Syafi'i pasti menggunakan seluruh ulama-ulama Syafi'iyah, pasti itu ya. Nah, kalau yang Hambali itu pasti Hanabilah. Tafsir-tafsirnya atau ilmu-ilmu yang lain pasti ke Hanabilah. Kalau di zaman asrul hadis ini banyak mereka mengkompromikan, digabung gitu ta. Penggabungan itu. Baik. Itu yang pertama ya.
Al-Faqih. Sekarang Al-Ikhbari, halaman 32. Enggak. Qala bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu hafizahullah ta'ala nafa'ana wa bi'ulumi fid dharain amin. Wa rubbama istafrada Wal ikhtibar. Wal ikhtibari, udah itu tadi. wal ikhtibariyu istafrada fi dzikril qisasi wal isra'iliyati katta'labi. Nah, sekarang Imam As-Sa'labi. Tadi Imam Al-Jassas ahli fikih, al-faqih. Sekarang al-ikhbari atau al-qasasi atau al-mu'arrikh. Banyak istilah. Al-mu'arrikh ahli tarikh, al-qasasi ahli mengkisah, atau al-ikhbari pemberi kabar. Nah, itu Imam As-Sa'labi. Imam As-Sa'labi. Imam As-Sa'labi nanti dalam menafsirkan tafsirnya, tafsir As-Sa'labi ya. Nah, kebetulan belum punya itu. Kalau ada nanti kita sodorkan semua kitab yang ada di sini. Imam As-Sa'labi itu ahli dalam ikhbar, memang tidak dipungkiri. Termasuk As-Sa'labi juga ahli lughah. Punya kitab namanya Fiqhul Lughah, 1 jilid. Fiqhul Lughah, fikih dalam lughah, bahasa. Dan dia memberikan perbedaan-perbedaan. Contohnya Muqaddimatun Naum. Ada bahasa beliau, Muqaddimatun Naum itu muqaddimah tidur. Jadi saat can tidur teh aya muqaddimah nah lah gitu. Bukan dari khutbah saja ya, muqaddimah, tapi muqaddimah tidur juga ada, Muqaddimatun Naum. Banyak istilah itu. Perbedaannya di mana? Yang paling kita kenal paling apa? Ngantuk dalam bahasa Quran. Itu Imam As-Sa'labi. Sinatun. Namanya tak arafal. Sinatun kan di ayat kursi itu teh. La ta'khudhu sinatun. Kadang orang maca hungkul tadi baca terjemahna itu. Sinatun itu ngantuk, wala naum apalagi tidur. Jadi Allah itu tidak ngantuk apalagi tidur, artinya tidak lengah. Senantiasa terjaga terus-terusan ya. Ar-ra'ahus alam ya'lam bi annallaha yara. Allah itu melihat, tidak pernah naum, tidak pernah sinah apalagi naum. Itu ngantuk. Ngantuk kedua dalam Quran apa? Nuas. Nuas ngantuk juga. Di Quran kan ada ya, nuas. Nah, itu apa namanya? Dua-duanya mengantuk. Nah, oleh Imam As-Sa'labi ini nanti dibuatkan satu kitab, perbedaan-perbedaannya apa gitu. Di fikih lughah. Imam As-Sa'labi yang ini. Tafsirnya As-Sa'labi. Kalau sekarang Pak Bu sebetulnya tidak ada fisik begini pun ada di kitab Maktabah Syamilah. Tinggal di-download Maktabah Syamilah sekitar 7 giga ya. 7-8 giga, antara itu download dulu 2-3 jam. Setelah itu nanti diupdatekan. Terus seluruh kitab itu ada ratusan ribu kitab. Ya bisa gunakan itu ya. Tapi komputernya jangan yang komputer jadul. Tong nyabu bisa ibu resep tong ke komputer jadul yang upgrade gitu ya. Nah, jadi yang bagus gitu. Kalau ingin di komputer. Di HP juga ada sekarang. Jadi sekarang dimudahkan oleh Allah hakikatnya. Oleh Allah itu dimudahkan dengan perantaraan para pemerhati ilmu sains dan teknologi. Jadi teknologi yang ada dimanfaatkan. Nah, kita juga jangan ketinggalan teknologi ya. Santri-santri jangan ketinggalan teknologi. Gunakan teknologi untuk positif. Karena teknologi tidak mungkin untuk kita hindari. HP itu tidak mungkin untuk kita hindari. Caranya bagaimana? Manfaatkan tuh. Untuk mendownload aplikasi yang kemarin pernah saya jelaskan tentang bab surat. Surat ini dan sebagainya, tinggal download saja surah. Nah, itu di Arab semuanya. Arab, bahasa Arab. Surah, warna ininya hijau. Nah, itu bisa di-download di Play Store, itu gratis dan itu bisa kita manfaatkan. Puluhan tafsir itu ada. An Hanjakal, bahasa
Bahasa Arab. Yang bahasa Indonesia itu ada Al-Qur'an. Itu di Ibnu Katsir semuanya ada. Nah, kalau saya merujuk terjemah ke Play Store yang itu ya, Al-Qur'an dan terjemah. Itu ada Ibnu Katsirnya. Seluruhnya terjemah yang itu. Nah, kalau Al-Ikhbari kembali ke sini, dia akan menyebutkan kosos kisah-kisah. Istitrod itu istatroda itu istitrod itu menyodorkan, toroda kan melempar, maksudnya akan membahas. Ikhbari seorang ahli pengkisah itu dalam tafsirnya fi dzikril qasas, dalam menyebutkan kisah-kisah. Jadi Imam As-Sa'labi itu karena dia ahli mengkisah pasti akan membuat tafsirnya lebih cenderung banyak kisah dan juga Israiliyat. Nah, Israiliyat kan dikisah. Itu pasti akan dimunculkan di tafsir yang ini. Karena apa? Resep anu tukang berkisah mah ngadongeng gitu. Bahasa itu mah ngadongeng bahasa itu, tapi tafsir bukan ngadongeng. Ya bahasa gampangnya. Seorang pendongeng itu pasti ketika membaca Quran inginnya tentang kisah-kisah dongeng-dongeng yang terdahulu. Dongeng-dongeng terdahulu di mana orang-orang kafir itu mengatakan dongengan-dongengan yang tidak ada manfaatnya, asatirul awwalin, dongengan baheula. Padahal bukan. Ini jadi ibrah. Inna fi dzalika la ibrah. Sesungguhnya dalam hal kisah itu ada ibrah, ada pelajaran. Nah, al-ikhbari bakal begitu ya. Makanya mau tidak mau harus tahu dulu si penulis. Oh, ini ulama Ibnu Jarir at-Tabari. Oh, dia ahli hadis, dia ahli athar. Pasti ketika baca tafsirnya tidak akan lepas haddatsana tuh lihat tuh. Haddatsana Bishr qala tsana Yazid qala tsana Sa'id qala Qatadah. Tuh ada Qatadah lagi kan ya? Fastaftihim ahum asyudda khalqan am man adadna. Nah, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Surah Ghafir ayat 57. Nah, ini kan berdasarkan asar. Karena sosok Ibnu Jarir itu ahli di bidang hadis, asar, dan beliau punya sanad sendiri. Kalau ada bahasa haddatsana berarti beliau punya sanad sendiri di luar sanad Bukhari, Muslim, kalau dalam hadis Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah plus Imam Ahmad dalam musnadnya. Di luar dari itu, nah beliau punya sanad tersendiri. Nah, ari urang mah meureunnan baca ieu teh bingungnya, ieu disaha siapakah tadi itu mah? Siapakah Bishr, siapakah Yazid, siapakah Sa'id, siapakah Qatadah. Kalau Qatadah sudah kita bahas kemarin. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, orang yang a'ma, yang buta itu ya. Qatadah mempunyai penafsiran tentang ini adalah ini. Nah, ini berdasarkan sanad. Nah, makanya kalau yang al-faqih menafsirkan Quran di bidang fikih. Yang kedua al-ikhbari, orang yang bisa bercerita, maka akan menyodorkan dalam Quran itu kisah-kisah plus juga Israiliyat. Contohnya Imam As-Sa'labi. 3. An-Nahwi. Wan nahwiyu tawassu'un fil i'rabi. Tawassa'a. Tawassa'a fil i'rabi wa taksirul. Oh betul, tawassu'un betul. Ada taksir. Wan nahwiyu tawassu'un fil i'rabi wa taksirul awjahil muhtamil. Aujuh. Ya madina wajhun aujuhun. Wa taksirul awjuhil muhtamilati fihi kazujaji wal wahidi wa Abi. Hayyan. Iya. Imam Az-Zujaj, Imam Al-Wahidi dan Imam Abu Hayyan, beliau ahli nahwu. Ahli nahwu bahasa Arab an-nahwiyyu. An-nahwu. Jadi kalau dia ahli nahwu seperti Imam Az-Zujaj, itu terkenal Az-Zujaj. Az-Zujaj itu kan kaca ya.
Apa nih dinamakan Az-Zujaj. Imam Az-Zujaj, Imam Al-Wahidi, Imam Abu Hayyan itu mereka ahli nahwu, maka akan tawassu, akan meluas di dalam i'rab. Nah, ibu bapak, ihwatu iman, kalau sedang belajar i'rab, ulah kanu ikhbari yang tadi, jangan ke al-faqih yang tadi, ke an-nahwi we, tafsirnya teh. Karena akan tawassu, akan meluas kajiannya dalam i'rab. Itu bisa i'rab untuk lebih riat kira ya. Nah, kita tidak belajar i'rab, hayang mengkaji tafsir Al-Juzaj, tafsir Al-Wahidi, tafsir Abu Hayyan, ya mal bisa. Sulit gitu maksudnya, bukan mal bisa, sulit. Sulit gitu. Karena tidak ada kecenderungan di ilmu nahwu, ilmu i'rab. Nah, jadi kelebihan di tafsir ulama-ulama ini ada di sini. Dan ini di Asrut Tadwin ini kan, kodifikasi ulama-ulama ini. Bahkan akan memperbanyak aujuh, segi-segi i'rab yang muhtamal, yang ada kemungkinan ini, kemungkinan ini, kemungkinan ini gitu. Ada kemungkinan ini sebagai misal hal, ada kemungkinan ini sebagai tamyiz, ada kemungkinan ini sebagai naat atau sebagai badal dan sebagainya. Kan bagi orang yang mumpuni di bidang ilmu nahwu pasti hayang tafsir teh ieu tah. Ahli nahwu. Karena sedang cenderung ke situ, hayang ka dieu weh gitu. Itulah kemarin jelaskan. Era tadwin, era kodifikasi itu nanti akan muncul ulama-ulama khas. Ulama-ulama khas. Kadun naros ikhwatu iman, ibu bapak, pemuda, pemudi, ari urang khasna di bidang naon gitu lah. Buka di bidang naon sate, di bidang fikih teu bisa, di bidang bercerita henteu, di bidang nahwu komo deui gitu. Jadi rek memilih tafsirnya bingung gitu. Bukan bingung ininya, bingung nanti kita mumpuni di bidang apa gitu ya. Mumpuni di bidang apanya. Karena nanti ada kecenderungan pokoknya. Kecenderungan ini dan sebagainya. Itu yang keberapa? 3 ya. 1 faqih, al-faqih. Kedua al-ikhbari. Ketiga an-nahwi. Al-faqih ahli fikih, al-ikhbari ahli bercerita, apa tadi? An-nahwi ahli nahwu. Dan tentunya diborongnya nahwu, shorof dan balaghah itu diborong. Kalau ahli nahwu itu bukan berarti dia ahli nahwu saja. Karena zaman dulu nahwu dan shorof itu dalam satu kesatuan yang utuh. Sekarang saja dibeda-bedakan. Maka anjuran dari kita ikhwan fillah rahimakumullah, belajarlah nahwu. Belajar nahwu cukup 2 tahun lah ya. Setahun dasar, tahun kedua mutawasitnya. 2 tahun cukup. Tong nguyak wae di nahwu adanya. Itu mah alat. Ayo we diajar nahwu itu geus 5 tahun nahwu deui. Udah beres 2 tahun lah cukup ya. Sepekan sekali udah cukup. Tapi istiqomahkan. Nah, nanti kaji ke ilmu-ilmu yang lain, tafsir dan sebagainya. Praktekkan. Keempat, teraskan. Wasahibul ulumil aqliyati. Nah, maksud sahibul ulumil aqliyati dia pemilik atau orang yang ahli di ilmu akli, akal, ro'yu ya yang ini. Ro'yu nanti kalau sahibul ulum aqliyah punya basis di situ, background di situ, punya kemampuan kapasitas di situ, nanti menafsirkan Quran tidak akan lepas dari akliyah, ilmu akliyah, ilmu akal, ilmu logika gitu ya, ilmu logika, ilmu mantik, mungkin ilmu-ilmu sains itu bisa masuk ke sini, ilmu-ilmu sains. Dia seorang fisikawan, dia akan menafsirkan pasti dari fisika. Dia ahli dari astronomi, maka dia akan mengkaji Quran dari segi itu. Nah, kalau sahibul ulum aqliyah, teruskan.
aktsaru min aqwalil hukama'i wal falasifah falasifati wa shibhihim waruddu alaihim warraddu. warraddu warraddu alaihim al-fakhru al-fakhru ar-razi. Al-Fakhru teh kalau lengkap Fakhruddin itu. Seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi, kitabnya itu Mafatihul Ghaib. Qadarullah belum dapat nih Pak Bu, karena belasan jilid Daru Ihya Uturas tuh di Maktabah Syamilah itu belasan jilid, mungkin puluhan yang ditahqiq. Itu kitabnya Mafatihul Ghaib, tapi sering disebutnya Tafsir Ar-Razi. Tafsir Ar-Razi. Jadi Fakhruddin Ar-Razi. Ternyata beliau itu ahli akal itu. Maka tidak aneh Pak Bu membahas tentang itu. Tapi ada uniknya itu. Kan Fakhruddin Ar-Razi itu ulama-ulama dahulu, ulama-ulama era ini, tadwin. Nah, beliau itu menafsirkan Quran itu Masya Allah. Tidak bisa kita abaikan juga. Ya kalau yang ahli asar mungkin akan melihat oh itu mah dengan akal bukan asar. Memang betul. Tapi bagi kita sebaiknya jangan memandang sepele. Kadang kita membutuhkan gaya-gaya Imam Ar-Razi itu ketika menafsirkan Al-Quran. Unik gitu ya. Unik gaya-gaya beliau. Kalau ahli asar mah pasti Quran, hadis cukup gitu. Paling kaul salafu solih. Tabi'in, tabi'in, cukup itu saja. Tapi bagi pemerhati tafsir itu akan mengkajinya keseluruhan. Tidak dipungkiri. Nah satu yang jadi kehebatan kitab Fakhruddin Ar-Razi itu beliau ahlinya sebetulnya di segala bidang. Makanya tafsir beliau itu dimasukkan ke tafsir mausu'ah. Mausu'ah teh ensiklopedia ya, ensiklopedik. Jadi maksud mausu'ah itu seluruhnya ada gitu. Seluruhnya ada. Tapi yang mentahdir beliau teh bahasanya begini, seluruh ada kecuali tafsirnya. Nah, kan jadi merasa kumaha gitu ya. Jadi seluruh ilmu dalam tafsir Ar-Razi itu ada kecuali tafsirnya. Kecuali tafsirnya gitu. Kan maksudnya apa? Itu kan tanda petik mentahdir. Kalau menurut saya jangan seperti itu gitu ya. Karena kemampuan Imam Ar-Razi tidak dipungkiri. Kadang diperlukan Pak Bu, punten mengkolah bab akal, ulumul aqliyah itu penting. Nanti ada satu kitab namanya At-Tarbiyah Manhajut Tarbiyah Manhajut Tarbiyah lil Litifal. Siapa itu ya? Manhajut Tarbiyah lil Litifal. Bagaimana manhaj pendidikan terhadap anak gitu. Itu bagus satu jilid. Nah di antaranya kan bagaimana menguatkan akal anak. Akal nih, bukan fisik. Fisik maka jelas olahraganya. Bagaimana cara menguatkan akal anak? Setidaknya ada 5 di situ. Itu kajian parenting tuh, bagus. Kajian parenting itu bagusnya kajinya itu jangan ke orang-orang barat. Jangan, kajinya ke sini, ke ulama-ulama Islam. Ya yang masyhur itu kan Tarbiyatul Aulad ya, Syekh Nasih Olwan. Itu kan terkenal zaman kemarin itu. Sekarang sudah muncul yang baru yang itu. Bagaimana menguatkan akal anak? Karena begini, kadang bertanya begini Pak Bu, anak kita, Kak Ibu, mah, ari teteh keluar dari mana gitu. Oh, nggak jawab ibu kumaha? Dari perut, dari mana? Gitu. Terus gitu kan ditanya. Itu harus menggunakan, maunya kudu ngajelaskan dengan prinsip biologi, pertemuan antara zigot dan pertemuan dengan sperma dengan ovum, nanti jadi zigot, nanti akan begini manyang kabudak letik gitu ya, dibahas gitu masa gitu. Berarti kan akliyah itu kadang boleh gitu, karena keberadaan akal itu akan menopang wahyu.
Kalau yang benar, ro'yunya yang benar ya. Kalau diberikan kecerdasan itu tidak akan menolak wahyu, akan bersanding dengan wahyu nantinya. Makanya kuatkan wawasan. Aklu itu wawasan. Kadang kita berbicara dengan seseorang, kenapa saya harus masuk agama Islam? Itu kan harus dengan aklu. Kenapa saya harus sholat 5 waktu? Kan harus dengan aklu. Ayo ro'yu mah kan gampang, ro'yu mah ro'yu apa maksur mah gampang. Nges mana mah Islam, nges pokoknya mah kumaha Nabi titik tong loba nanya pan gitu. Tapi bagi yang akal akan berpikir, akan terus gitu ya, terus berkembang akalnya. Kenapa saya harus iman kepada Nabi Muhammad? Nah nanti kan karena akalnya kuat, dia akan terus diarahkan. Karena Nabi Muhammad itu begitu-begitu sanding dengan Nabi yang lain, sanding dengan kitab-kitab yang lain terus. Nah itu aklu. Makanya penting bagaimana cara menguatkan akal anak. Menguatkan akal anak. Nah, akal anak itu tetap dia akan waktu golden age usia 6 tahun ke bawah itu kan usia keemasan, itu pasti akan banyak nanya. Yang nanya teh nyeleneh itu. Biari Allah teh di mana? Allah di mana gitu ya. Jawab seadanya. Nanti kita juga berikan itunya ilmu. Nah dengan buku yang tentu bagus kalau dikaji, apalagi bagi yang baru punya momongan ya, enggal kene seperti Ustaz Zikri ya, 2 hari yang lalu baru punya keturunan. Nah itu kan harus belajar itu. Pengantin baru, pami ibu pengantin komo pengantin bari oke sami kan gaduh incu meren. Nah itu ditarbiyah oleh kita, tarbiyah Islamiyah itu. Taman Haj at-tarbiyah litifal itu sangat bagus ya, sangat bagus. Itu ulum akliyah, akal. Jadi kita sebagai seorang muslim itu zaman sekarang Pak Bu tidak dipungkiri kita. Apalagi kalau sudah masuk ke dunia kampus. Sok di dunia kita di dunia pesantren kan biasanya pesantren mah atasnya gitu geus tong mikir naon. Ketika masuk ke dunia kampus itu akan berubah 180 derajat. Kadang kita itu yang gegeran seolah-olah ingin ke sana gitu. Padahal kalau sudah basis yang kuat, basic yang kuat, ketika masuk ke dunia kampus biasa gitu. Tapi mau tidak mau tetap fikroh kita itu harus dikembangkan gitu. Bagi mereka itu tekstual itu tidak, bagi mereka tapi harus dengan konteksnya gitu. Konteks bahasa legegianya tekstual dengan kontekstual. Padahal bahasa agama ada mantuk kok, ada mafhum. Ada mantuk tekstual, ada mafhum yang dipahami ini apa gitu. Dan nanti akan ada jalur yang ini, ada yang kebablasan, akhirnya mah gitu sesat kan itu nih. Kita mah tetap di Ahlussunnah tetap kaji yang ini. Ilmu mantik itu belajar kan untuk menjaga mantik itu di sini ya, untuk menjaga jangan salah dalam berpikir. Kalau ilmu tajwid apa? Jangan salah berucap, melafazkan huruf hija itu ilmu tajwid. Kalau ilmu mantik jangan salah berpikir gitu. Karena nanti godaan syaitan waswasa ilaihi itu akan diberikan waswas fikrohnya. Kalau mau diajar itu memual. Maka terus sekarang belajar dan tidak menafikan akliyah yang ini. Tidak kita nafikan. Nanti tafsir Biro'yu ada 7 di sini ya. Diberikan contoh tafsirnya. Kalimat terakhir. Kama zuhara ashabul bid'ah wal aqaidi al-munharifati. Nah, sebagaimana muncul ahli bid'ah, ahli akidah yang nyeleneh, munharifah. Ayat dah banyak. Di Bandung banyak ya. Di Bandung banyak karena Bandung mah gudangna tuh. Syiah kan ada ya. Nah, Syiah yang di dunia selain Iran itu kan Indonesia. Indonesia itu Bandung gitu. Bandung. Maka
kita di sini di Ma'had Baitur Rahman itu untuk mengkader agar jangan kalah sama mereka. Punten mengkolola. Mereka itu Pak Bu saya lihat ya, ternyata mereka itu caranya bagus luar biasa. Mencari generasi-generasi muda di sekolah. Kemudian diberikan beasiswa. Beasiswa dari SMP, SMA. Setelah SMA-nya diberikan beasiswa juga ke kuliah ke Iran ya. Ke Iran, ke KUM diantaranya. 4 tahun di sana atau mungkin 5 tahun di sana. Balik ke Bandung pasti punya fikroh ini. Pasti. Dan jangan dipungkiri, itu Bandung. Kalau melihat nanti ada di Facebook, ada iklan Sirah Nabawiyah tuh. Tak orang itu dia lulusan Iran, lulusan Syiah itu tuh. Kan memberikan apa testimoni ini Sirah Nabawiyah yang baik, yang bagus, dikemas dengan gaya itu teh Syiah itu teh gitu. Orang itu generasi muda dan diberikan bacaan-bacaan. Makanya jangan aneh gitu. Makanya harus bersaing lah ini, bersaing. Cuman kalau mereka memang kuat di finansial ya, karena saling bahu membahu, karena punya keyakinan bahwa dunia itu hanya dua, satu Iran, dua di luar Iran gitu. Jika orang Arab, satu Arab, dua Ajam. Sami dah orang, oke, orang Sunda ke sami. Di dunia ini hanya dua suku, satu suku Sunda, dua suku di luar Sunda. Tetap ada ininya, makanya belajar itu ya. Ngeri Pak Bu meninggal tetap generasi-generasi muda mereka itu luar biasa. Makanya kenapa di Baitur Rahman fokus 3 tahun 4 tahun untuk Quran dulu itu. Setelah itu jangan merasa berbahagia. Makanya saya kurang setuju kalau dari SD ke sini 3 tahun langsung ke sekolah umum. Karena kita kadernya kader untuk ilmuwan, ilmu agama. Jadi kadernya ke ilmu teruskan gitu. Teruskan setelah Quran nanti ulumul Quran, usul tafsir terus nanti ditopang dengan hadisnya. Karena pengkaderan itu tidak mudah gitu ya. Ada yang bagus di awal, tengah-tengah celeng ke mana gitu ya. Ngaceleng nate ka travel misalnya. Kalau bukan tidak boleh, ya tapi kan lebar itu kader yang luar biasa bagus di Quran dan hadisnya, celeng kan itu jadi sibuk di itu. Gitu. Sebaiknya di mana? Di kader dalam keilmuan gitu ya. Di keilmuan karena zaman sekarang itu Masya Allah akidah-akidah yang nyeleh itu banyak. Wow. Dan di masyarakat kadang-kadang tuh daik sholatnya ada kemungkinan eta gitu. Nah tuh daik sholat ke Baitur Rahman karena punya keyakinan no penting mah eling mah eling penting mah eling itu kan di Jawa itu. Yang penting mah eling, maksudnya apa? Yang penting kita ingat saja kepada Tuhan. Tidak harus ada gerakan-gerakan sujud dan sebagainya. Tuh, naudzubillah. Itu kan nyeleneh itu deh. Kejawen diantaranya Islam kejawen atau di agama-agama yang lain. Dan itu ternyata ada tugas-tugas musuh Islam untuk meninak bobokan kaum muslimin. Tahu orang kada cerdasnya generasi urang teh gitu kudu diberikan pemahaman bisikin teh nya karena ekonomi lemah ada tawaran beasiswa acelengkeun budak teh ka Iran setiap bulan datang ke kita makanan atau sembako terus 5 tahun kemudian pas pulang Syiah mau tidak mau dia pun terbawa Syiah dan itu masif ingat masif Syiah itu teh dan komunis Pak dan pokoknya mah ngeri teh ngeri kalau di kita insya Allah satu fikroh saya berbicara di sini dengan ibu bapak ya satu frekuensi nyambung tapi kalau di luaran berat tidak kita pungkiri berat takut taradaik salatnya tinggal heula ya akidahna apa bu ya ya akidahna naon bisa akidahna teh nyeleneh itu munharifah itu nyeleweng karena ada orang pemikiran begitu ya nauzubillah teruskan Al-Mu'tazila
mu'tazilati wasyi'ati wassufiyati wal batiniyati. 4. 1 Mu'tazilah, 2 Syiah, 3 Sufiyah. Sufi, tapi sufi yang tidak dibenarkan yang ini ya. Sufi itu sebetulnya yang akhlakul karimah itu masuk bagian itu. 4 Batiniyah, aliran batiniyah. Nah, itu mah aliran-aliran sesat. Harus ada konsentrasi di bidang-bidang ini. Ada Mu'tazilah, ada Syiah, ada Sufiyah, ada Batiniyah. Nah, oleh ulama-ulama dahulu inilah yang disebut bid'ah. Paham? Ulama dahulu mah sahibu bid'ah itu ya anu kararia. Ari urang mah sesama muslim saling menuduh bid'ah gitu. Beda ibadah jeung kita beda gitu. Beda-beda jeung kita bid'ah. Itu kan tidak gampang menyebut bid'ah. Apakah misal Imam Syafi'i kita sebut bid'ah karena melakukan kunut lah kita sebutkan. Kan Imam Syafi'i kan mensunahkan. Apakah kita berani menyebutkan Imam Syafi'i masuk neraka? Sok gerak gitu. Naudzubillah kan ya. Maka kita harus belajar dalam fikih itu kejembaran. Tong kieu beda jeung urang ayeuna mah sesat entong gitu. Karena sekarang ada eksklusif gitu. Eksklusifnya tersembunyi atau terkhusus, tidak umum. Khusus gitu, eksklusif. Nah, akan dibawa ke situ. Bahkan ciri gampangnya sebetulnya sudah terprediksi. Kalau ada bahasa ana khairun minhu, itu hati-hati. Yang lain salah. Nah, itu munharifah yang begitu. Walaupun atas nama Islam, walaupun atas nama Al-Qur'an, atas nama As-Sunnah, tapi kalau sudah berani membuat mereka finnar, ahlun nar, hati-hati. Belum tentu lah beda pendapat dengan kita, punten belum tentu itu. Tapi kita diberikan fikroh, ya, diberikan akal, timbang-timbang mana yang benarnya gitu. Atau mana yang lebih benar. Kalau dua-duanya benar, yang lebih benarnya mana? Ini ambil gitu. Ambil saja, ini pendapat yang saya lakukan ini yang benar. Termasuk lusa, besok Kamis ya, termasuk lusa. Aya anu Jumat, aya anu Sabtu gitu. Kada nu Id Sabtu tong nyebutkan bid'ah orang Id hari Jumat. Atau sebaliknya. Tapi secara hawa nafsu mah hayangna Jumat Sabtu itu Jumat. Tercepatnya Jumu'ah yang nama gitu. Itu ahli bid'ah dan akidah. Nanti bahas itu di luar itu ya. Di ini bahasan usul tafsir. Fa awwalu kalam Allah, maka mereka mentakwil kalam Allah wa nazaluhu ala madzahibihim al-batilati wa aqaidihim ad-dhallah. Maka mereka dalam membahas tentang kalam ilahi ini berdasarkan mazhab yang batil dan akidah yang dhalalah, yang sesat. Nah, itu 5. Wa hakadha nara kulla sahibi fannin aw madhhabin yufassirul Qur'ana bima yunasibuhu ma'a fannihi. Jadi fan seseorang itu, setiap orang atau bahkan madhab menafsirkan Quran sesuai dengan fannya. Jadi sesuai dengan fan itu keilmuan yang dia miliki atau madhabnya. Jadi tidak akan lepas ya, tidak akan lepas. Baik, terakhir minta waktu sekitar beberapa menit. Ahamul muallafati fi asri tadwin. Yang paling penting karya-karya ulama di asrut tadwin, di era kodifikasi. Tidak mudah kata beliau untuk menyebutkan karya-karya di era kodifikasi yang itu mulai dari abad awal hingga abad kita yang hadir hari ini. Jadi berarti beliau akan memaparkan. Tetapi yang paling penting, kita akan menyebutkan yang paling penting di antara karya-karya ulama, tapi secara ijmal, global.
Yang pertama lihat famin ahammil muallafati fit tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur yang paling penting. Nah, ini yang saya bawa, yang punya, berarti yang tidak diberikan contoh belum punya. Yang pertama Jami'ul Bayan fi tafsiril Quran. Lihat yang ini. Nah, yang ini. Jami'ul Bayan kalau ini apa? Fi tafsiril Quran. Kalau aslinya Jami'ul Bayan an ta'wili ayil Quran. Karya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari Al-Mutawaffa, diwafatkan tahun 310 Hijriah. Nah, tulis 310 Hijriah At-Tabari supaya paham kewafatan itu 310 Hijriah. Ini belasan jilid yang saya pegang, ini jilid keberapa? 12. Ada belasan jilid, sudah ada di perpustakaan Baitur Rahman. Yang kedua tafsir Yahya bin Salam yang kemarin, Al-Basri Al-Qayrawani, itu belum punya. Yang ketiga Al-Basit Al-Wahidi. Nanu tadi teh Imam Al-Wahidi ahli naon tadi teh? Az-Zujaj Al-Wahidi Abu Hayyan Nahwi, An-Nahwi dia itu. Nah, menibur resepta gunakan Al-Basit. Belum punya. Kalau yang ada mah ya di Syamilah lah, gampang. Di internet semuanya ada. Tapi saya anjurkan yang fisik ya, tetap dunia pendidikan tetap fisiknya harus punya. Yang keempat Al-Kashfu wal Bayan an Tafsiril Quran. Imam As-Sa'labi. Tanu tadi teh. Imam As-Sa'labi ahli naon? An-Nahwi, Al-Faqih, Al-Ikhbari atau ulum akliyah? Al-Ikhbari, bercerita kan? Tadi kitab Al-Kashfu wal Bayan. Itu akan banyak kisah-kisah As-Sa'labi. 5. Ma'alimut Tanzil Al-Baghawi, 2 jilid kalau itu ya. Ma'alimut Tanzil itu karya Al-Baghawi. Ada Al-Baghawi, ada Al-Baydawi. Ya, sapa baliut itu ya. Kalau Al-Baghawi Ma'alimut Tanzil, kalau Al-Baydawi Anwarut Tanzil. Beda ulama, beda. Tapi di Asrun ini kodifikasi ini yang paling penting saja kata beliau. Kemudian Al-Muharrar Al-Wajiz karya Ibnu Atiyah nomor 6 tuh. Halaman terakhir nomor 7 Ad-Durrul Mansur fi tafsir bil ma'thur lis Suyuti. Nah, ini Imam As-Suyuti. Nah, tulis Ad-Durrul Mansur fi tafsiril ma'thur, itu Al-Allamah As-Suyuti. Ini Durrul Mansur. Ad-Durrul Mansur ini hadiah dari Ibu Haji Endah ya, Bu Haji Endah, Pak Yaya almarhum rahimahullah. Itu Ad-Durrul Mansur yang dulu waktu umroh minta kitab, ternyata kitabnya yang ini 8 jilid karya As-Suyuti. As-Suyuti ada 2 tafsir, satu tafsir ini, 2 tafsir Jalalain, dan ketiga Al-Iklil, 3. Ini maksur semuanya. Maksur Durrul Mansur Imam As-Suyuti 8 jilid. Ada, alhamdulillah. Kemudian tafsir Ibnu Katsir. Nah, Ibnu Katsir 8 jilid, ada yang 4 jilid. Ibnu Katsir wafat 774. Mangga tulis 774 Hijriah wafatnya saja. Berarti abad keberapa? 774 abad 8. 701 sudah masuk abad 8. Cara menghitungnya begitu. Fathul Qadir. Fathul Qadir tuh. Fathul Qadir al-jami baina fannai ar-riwayah wad dirayah min ilmi tafsir. Tuh panjang ya. Fathul Qadir karya Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani wafatnya gampang hafalkannya 1250 Hijriah. Berarti ulama kontemporer yang ini kan. Sekarang 1444, berarti sekitar 160 tahunan lah. Sekian lah.
Makanya 1250 Hijriah wafatnya Imam Asy-Syaukani. Ahli beliau itu di bidangnya. Maka di kitab Ad-Durarul Bahiyah kemarin daurah itu dibongkar, dikupas tuntas sosok Imam Asy-Syaukani. Di ilmu ininya ada, di ilmu hadisnya ada, di ilmu fikihnya ada, di usul fikihnya ada. Itu Imam Asy-Syaukani. Ini yang kita ingat dari Pasutisna. Ya, semoga Allah memberikan keberkahan kepada beliau. Pasutisna nah teh tagu apa teh? Cempaka Mekar. Pantis ya, guru saya, guru geografi dulu ketika sanawiyah. Nah, kemudian terakhir Adwaul Bayan. Adwaul Bayan fi idah Al-Qur'an bil Qur'an Asy-Shinqiti. Adwaul Bayan itu dimiliki oleh Ustadz Iwan Setiawan Al-Mujaddid. Beliau punya kitab yang ini Adwaul Bayan Asy-Shinqiti. Jadi tafsir Quran dengan Quran cukup beliau. Nah, ini contoh tafsir bil ma'tsur. Bil ma'tsur. Jadi asar, harus ada asar yang tadi disebutkan. Nah, tambahan yang kita punya ini At-Tashil li Umul Tanzil Imam Al-Juzai Imam Al-Juzai wafat tahun 741. Kan dekat dengan Ibnu Katsir. Tadi Ibnu Katsir 774. Ini 741 kan ya, daerah situlah. Beliau dari Al-Andalusi. Orang Andalusia, orang Spanyol. Nah, namanya Imam Al-Juzai. Nah, ini masuk juga ke situ. Ya, beliau membahas tentang ini. Kemudian Badai'ut Tafsir, kalau ini kumpulan saja. Al-Jami lima fassarahu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, Imam Al-Jauziyah bukan mengumpulkan. Ada ulama mengumpulkan karya-karya yang bersarakan tentang tafsir Quran. Nah, diberi judul Badai'ut Tafsir. Ini 4 jilid. Masya Allah. Ada tulisan tuh. Hadiah dari Ibu Hajah Ikah Talang. Nenek. Ya, hafizahullah taala di tahun 2015. Ini banyak sebetulnya Pak Bu di kitab-kitab itu dari muhsinin yang mereka peduli ya, peduli dengan kitab. Ustaz perlu kitab apa? Kitab anu golosor itu teh. Tapi mun ku ibu tekel Bu sakantenan Bu. Ustaz perlu berapa? 100 juta. Ya, amin gitu ya. 100 juta. Memang untuk apa? Perpustakaan lengkap tafsir. Mimpi kita itu teh masih kurang. Insya Allah masih kurang. Tapi kalau sudah 100 juta kita pesankan langsung ke sana langsung ya. Tafsir seluruh lengkap gitu. Tafsir dari generasi awal tadi sampai generasi kontemporer yang kita buatkan tafsir terlengkap. Ya itu perlu dana ya. Mau tidak mau perlu dana. Tapi tanggung ngetang Pak. Tong 100 juta. 1 miliar ya. Kang Nanangnya 1 miliar saat ini buat perpustakaan Al-Quran gitu. Hari ini banyak yang apa namanya yang wakaf itu Quran terus gitu. Kemudian saya nelfon Ustaz butuh Quran. Kita jawab butuh kitab. Ternyata yang kita itu Quran biar barokah gitu. Biar barokah. Jadi terbayang nanti kalau wakaf Quran barokah, wakaf kitab mahal gitu. Padahal ketika ada wakaf kitab itu Masya Allah dibaca oleh asatid, dibaca oleh santri, diamalkan, itu luar biasa. Tapi sekarang masih ini kan ya, ini programnya wakaf Quran gitu. Kan harusnya wakaf kitab. Nah, ada sesepuh kita di gantungan, dia tuh terus si ustadz kita gitu, Ustadz Anu perlu apa kitab Anu siapkan per bulan gitu. Disisihkan oleh beliau sesepuh di daerah gantungan. Hafizahullah taala. Terakhir saya bacakan wa min ahammil muallafati fi tafsiri birra'yi, di antara yang paling penting di antara tafsir birra'yu ada 7. 1 Al-Kasyaf belasan jilid Az-Zamakhsyari, tapi akidahnya Mu'tazilah beliau itu. Tapi dia ahli bahasa. Perlu kita kaji juga. Kedua, Mafatihul Ghaib Ar-Razi yang tadi Fakhruddin Ar-Razi itu bagus. Termasuk yang membuat kitab firasat.
Al-firasah. Firasat itu Imam Ar-Razi. Nah, yang firasat bagi pengkaji tib nabawi itu wajib dipunyai kitab Al-Firasah. Firasat. Bentuk-bentuk badan itu ketinggal ya. Lamun badannya gede, bakal kieu. Lamun badannya kecil, bakal kieu. Kalau rambutnya ikal kieu, kalau rambutnya jocong kieu gitu. Itu dibahas Al-Firasah. Pencinta tib itu wajib dimiliki. Ketiga, madarikut tanzil an-nasafi. Keempat, lubabut ta'wil al-khazin. Itu semuanya ra'yu ya. Al-Bahrul Muhit Abu Hayyan, yang tadi itu Abu Hayyan. Al-Juzad Al-Wahidi Abu Hayyan, yang ahli nahu. Tapi dimasukkan ke ra'yu. Karena ingat bahasa itu ra'yu. Yang keenam, Anwarut Tanzil Al-Baydawi. Nah, yang tadi ya, Baghawi dengan Baydawi. Anwarut Tanzil itu bagus ya. Kata Ustadz Bambang Permana ketika di Sudan itu biasa mencutat itu Anwar Tanzil, Baydawi. Terakhir Jalalain. Oleh beliau Jalalain dimasukkan ke tafsir Bir-Ra'yi. Jalalain itu di pesantren Nahdiyin itu hampir kebanyakan mengkaji Jalalain. Di pesantren, kalau di kita di Sodong, di Purabaya itu kajiannya pasti Jalalain. Itu Jalalain masuk ke Ar-Ra'yu. Kenapa Ar-Ra'yu? Karena itu membahas tentang bahasa. Kalau bahasa maksudnya ke Ar-Ra'yu, bukan bil ma'thur. Kalau Jalalain itu banyak karya-karya syarah-syarahnya. Demikian yang dapat kita bahas. Insya Allah pertemuan besok ya. Terakhir besok. Kenapa terakhir? Dikhawatirkan lebarannya Jumat gitu. Makanya di dia terus ya. Nah, insya Allah besok kita masuk ke terakhir, yaitu At-Tafsir fil Asril Hadis. Insya Allah kita akan bahas dalam pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.